Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di konten Alur Cerita Film. Saya doakan kalian semua sehat dan lancar rezekinya ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Love You As The World Season 1 episode 4. Jika kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Sebelumnya, di episode 3, Hibiki dan kawan-kawan berhasil menemukan supermarket yang digunakan untuk tempat persinggahan sementara. Sayangnya, Kanae harus tertangkap oleh kelompok yang terlebih dahulu berada di sana. Mereka meminta agar senjata kelompok Hibiki ditukar dengan nyawa Kanae. Awalnya mereka berhasil membalikan keadaan, sayangnya Mia telah mengkhianati mereka. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Hibiki dan kawan-kawan akhirnya menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada Tsuboi. Ternyata selama ini Mia hanya berpura-pura baik kepada Hibiki. Tak disangka kelompok Tsuboi telah mengurung golem di basement. Bahkan Hibiki dan kawan-kawan diikat di dalam sebuah basement agar tidak melakukan aksi balas dendam. Menurut Tsuboi, dalam situasi seperti ini, manusia lebih berbahaya daripada zombie. Di sisi lain, tentara yang bernama Wataru merasa kagum dengan Kurumi yang rela ikut dalam pengambilan sampel. Ia juga merasakan bagaimana Kurumi yang sedang mencari kekasihnya karena ia juga telah kehilangan istrinya. Tiba-tiba saja seorang tentara meminta truk berhenti. Dikarenakan ia melihat kepulan asap di supermarket. Di supermarket, Tsuboi panik ketika mendapati listrik di sana padam. Di sana Hibiki berjanji kepada Kanae bahwa ia akan membawa mereka semua ke Yokohama. Hibiki lalu menawarkan diri untuk memperbaiki generator. Ia mengaku bisa melakukannya karena seorang teknisi. Tsuboi yang tak memiliki pilihan akhirnya melepaskan Hibiki. Di luar, para tentara dan Kurumi akhirnya tiba di depan supermarket. Di sana Kurumi disuruh menunggu, sementara tentara akan mengamankan lokasi. Tak sengaja, Kurumi melihat papan informasi orang hilang. Ia lalu menulis sebuah pesan yang diperuntukkan untuk Hibiki. Tiba-tiba saja anak buah Tsuboi berhasil menangkapnya. Ia lalu membawa Kurumi masuk ke dalam supermarket. Tanpa disadari, Hibiki baru saja melintas di belakang Kurumi. Sayangnya Hibiki juga tak melihat keberadaan kekasihnya itu. Tak lama kemudian, Kurumi dibawa ke suatu tempat. Mereka lalu memastikan bahwa Kurumi adalah seorang dokter. Setelah itu, ia disuruh untuk mengobati pria tua yang terluka. Di tempat yang sama, Komoto begitu panik dengan keadaan mereka sekarang. Kanae menenangkannya dan yakin jika Hibiki bisa menyelamatkan mereka. Berbeda dengan Todoroki yang menganggap jika Hibiki pengkhianat dan pasti akan meninggalkan mereka begitu saja. Sementara itu Hibiki telah selesai memperbaiki generator. Ia lalu menyuruh anak buah Tsuboi menyalakannya. Hibiki dengan cepat menyerang kedua orang itu dan mengunci anak buah Tsuboi dari luar. Ia segera berlari untuk menyelamatkan kawan-kawannya. Tiba-tiba saja ia bertemu beberapa orang. Di lain tempat, Anu menceritakan kepada Sersan Kojiro bahwa ilmuwan tengah meneliti penyebab penyebaran virus golem di semenanjung Miura. Walau belum 100% yakin, virus ini diyakini masuk melalui pelabuhan Mira dan menular ke tikus liar sebelum bermutasi menjadi zombie. Dari hasil penelitian ditemukannya golem yang memiliki antibodi. Alhasil pengambilan sampel sangatlah penting untuk pengembangan vaksin. Tiba-tiba saja ada tentara yang melapor bahwa tim pengumpul sampel diserang teroris. Ia meminta izin untuk melakukan perlawanan. Akhirnya Kojiro mengizinkannya. Suto menyuruh tentara untuk melindungi Kurumi karena ia merupakan aset penting untuk pembuatan vaksin. Di lain sisi, Hibiki sedang menuju ke basement. Saat menaiki pagar, kalung cincin Hibiki terjatuh. Tanpa sengaja, cincin itu diambil oleh seorang anak perempuan. Alhasil Hibiki membiarkannya pergi dan mencari jalan keluar. Di tempat yang sama, anak buah Tsuboi memberitahu jika Hibiki berhasil melarikan diri. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari Hibiki.
Sementara itu, Todoroki masih yakin jika Hibiki tidak akan kembali. Namun berbeda dengan yang lainnya, mereka yakin jika Hibiki akan kembali menyelamatkan mereka. Tak lama kemudian, Mia datang dan memberitahu bahwa Hibiki kabur dan meninggalkan mereka. Sontak hal itu membuat mereka terkejut dan kecewa dengan Hibiki. Mia memberitahu bahwa suatu saat semua orang akan mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain. Di lain sisi, Hibiki memasuki sebuah ruangan. Ia terkejut melihat Tsuboi yang sudah di depannya dan menodongkan senjata. Tsuboi lalu menanyakan alasan Hibiki mau melindungi kawan-kawannya. Hibiki menganggap mereka adalah kerabatnya, sama seperti Tsuboi yang melindungi keluarganya. Ternyata sebelumnya Hibiki berpapasan dengan penduduk desa tempat Tsuboi tinggal. Mereka semua percaya kepada Tsuboi yang bisa melindungi mereka. Sementara itu, Kurumi juga diceritakan bahwa penduduk desa adalah orang yang pertama terkena infeksi virus. Mereka dikarantina dan dijadikan bahan penelitian beserta eksperimen. Akhirnya virus tersebut menjadi liar dan menulari orang-orang. Tsuboi ternyata yang menyelamatkan para penduduk desa. Selama ini, Tsuboi dan anak buahnya tak pernah membunuh manusia dan mereka hanya berusaha melindungi penduduk desa dari para golem. Mendengarnya, Kurumi lantas bercerita mengenai Hibiki. Waktu kecil, ibu Hibiki meninggal karena sakit. Beberapa waktu setelahnya, ayahnya yang bernama Takuro pergi meninggalkannya. Kurumi yakin jika suatu saat Hibiki bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Mia yang mendengarkan cerita Kurumi hanya terdiam. Di lain sisi, Hibiki memohon kepada Tsuboi agar mau bekerja sama untuk membawa semua orang ke Yokohama. Tsuboi memberitahu bahwa Hibiki salah jika menganggap Yokohama adalah tempat yang aman. Tiba-tiba saja anak buah Tsuboi memberitahu bahwa pasukan pertahanan sudah mengepung supermarket. Bahkan mereka diberikan instruksi untuk menghabisi teroris yang ditemukan. Tak punya pilihan, akhirnya Tsuboi menemui semua orang dan menyuruhnya untuk meninggalkan tempat itu. Kurumi mencoba meyakinkan bahwa ia akan berbicara kepada para tentara, namun Tsuboi tak percayakan hal itu. Ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan zombie untuk pengalihan para tentara. Di sini Mia memutuskan untuk tetap di sana. Tak lama kemudian para zombie akhirnya dilepaskan dari kurungan. Sementara itu, Hibiki malah bertemu zombie yang berada di dalam toilet. Ketika ia hendak membunuhnya, Mia datang dan memberitahu bahwa itu adalah pacarnya. Hibiki lantas mengikat kembali zombie itu. Di sana Mia memberitahu sihir yang mampu mengendalikan zombie. Tak lama setelah itu beberapa zombie mulai berdatangan. Dan akhirnya Mia memutuskan untuk mati digigit oleh pacarnya sendiri. Di lain sisi, Tsuboi dan penduduk desa berhasil keluar dari supermarket. Kurumi tiba-tiba dipanggil seorang gadis yang berterima kasih karena telah menyelamatkan kakeknya. Di sana Kurumi melihat kalung cincin pertunangan miliknya. Gadis itu lantas memberikan kalung itu kepada Kurumi. Kurumi yang sadar bahwa Hibiki ada di sana lantas mencarinya. Di basement, para zombie sudah mengepung Kanai dan kawan-kawan. Ketika mereka semua pasrah dengan keadaan, tiba-tiba saja Hibiki datang. Ia membawa obor dan berhasil menakuti para zombie. Ternyata diketahui para zombie takut dengan cahaya dan api. Hal ini juga diketahui oleh Anu dan Suto. Hibiki lantas membebaskan semua kawan-kawannya. Mereka langsung kabur dari tempat itu. Tak sengaja Hibiki mendengar teriakan Kurumi memanggilnya. Sayangnya para zombie berdatangan membuat Hibiki tak jadi masuk ke dalam. Di luar gedung, Todoroki yang melihat tentara, ia lantas memanahinya karena Todoroki masih dendam atas kematian Daiki. Tak disangka panah itu membuat Wataru tewas di tempat. Hibiki langsung mengajaknya kabur dari tempat itu. Mendengar suara tembakan, Kurumi bergegas keluar. Di sana ia akhirnya ditemukan oleh seorang tentara. Di sisi lain, Hibiki marah kepada Todoroki yang melakukan tindakan yang gegabah. Todoroki merasa jika strategi Hibiki sebelumnya membuat mereka ditangkap oleh kelompok Tsuboi. Ia tidak ingin bekerja sama lagi dengannya.
Akhirnya Hibiki memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Kurumi yang bersikeras untuk mencari Hibiki dihentikan oleh para tentara yang memberitahu bahwa Wataru mati dipanah oleh para teroris. Kurumi hanya terdiam ketika para tentara memberitahu bahwa yang melakukannya seorang pria bertubuh tinggi menggunakan busur. Di lain tempat, Hibiki yang pasrah hendak melakukan bunuh diri dengan digigit zombie. Tiba-tiba saja, Minju datang menyelamatkan Hibiki. Ternyata Minju dan yang lain memilih untuk pergi bersama Hibiki ketimbang Todoroki. Di lain sisi, Todoroki berjalan sendirian dan melihat sebuah pesan dari Kurumi untuk Hibiki. Di garnisun, Sersan Misumi meminta penjelasan kenapa Suto menyuruhnya mengganti laporan penembakan Daiki. Suto hanya diam dan tersenyum. Tiba-tiba saja Sersan Misumi meninggal karena meminum teh racun. Tak lama Anu datang dan memastikan bahwa Misumi sudah tewas. Kembali pada masa lalu, terungkap bahwa dokter yang menangani Ibu Hibiki adalah Suto. Dan film pun bersambung. 必ず帰ってくる。いいね。